RBM itu mulai tahun 94, mulai Agustus. Banyak orang-orang disabilitas di Toraja, cuman ya belum ada yang kasih perhatian untuk itu. Pandangan masyarakat untuk anak-anak disabilitas pada umumnya mereka mengucilkan karena melihat saja keadaan mereka yang tidak seperti dengan orang lain. Ini adalah karena dosa orang tua mereka, sehingga orang tua mereka merasa malu memperlihatkan, bahkan membawa anak-anak keluar rumah karena mereka merasa diberi cap oleh orang masyarakat bahwa mereka berdosa. Sebaliknya, ada orang tua yang merasa bahwa anak-anak disabilitas ini menjadi rezeki. Ketika anak-anak ini akan dibina atau akan dirubah, mereka katakan tidak perlu, karena ini sudah rezeki saya, ini sudah berkat saya dari Tuhan, jadi tidak perlu diapa-apakan lagi, biarkan anak ini seperti ini saja. Sehingga inilah yang membuat orang-orang, membuat kami sulit untuk merubah keadaan itu. Enam, tujuh, delapan, siapa rajin bersekolah, cari ilmu sampai dapat sungguh. Proses pengajaran yang dilakukan kepada anak-anak sebelum pandemi adalah petugas berkunjung dari rumah ke rumah. Setelah pandemi, kami tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami tetap berkunjung dengan catatan ada persetujuan dari orang tua. Jadi RBM mengeluarkan surat persetujuan untuk ditandatangani oleh orang tua. Jika orang tua tersebut mau anaknya dilayani, kita layani. Kemudian materi yang diberikan kepada anak-anak itu disesuaikan dengan kebutuhan anak masing-masing. Jadi setiap anak programnya berbeda. Ada yang diberikan pendidikan dasar bagi anak yang bisa baca dan menulis. Ada yang diberikan bantu diri buat anak-anak yang agak-agak berat. Kemudian juga kami memberikan keterampilan buat anak-anak yang sudah agak besar, itu kita kasih keterampilan dan hasil dari keterampilan mereka itu dijual dan hasilnya pun buat anak sendiri. Perasaan kami sejak kami masuk di RBM itu, kami sangat senang, bahkan bermanfaat sekali buat kami khususnya yang berhambatan khusus. Kalau dulu itu mungkin kami hanya bisa di rumah aja, tidak bisa pegang duit sama sekali, tidak bisa berkembang seperti ini. Seandainya kami tidak bisa menemukan yang namanya RBM. Sebelum saya belum mengenal RBM, kalau misalnya ada adik-adik yang minta duit, kadang-kadang saya menangis, ya ampun, seandainya aku bisa membantu adik-adik aku. Karena kasihan orang tua gitu, Pak. Mungkin Tuhan telah mendengarkan doa saya, sehingga benar-benar kalau misalnya adik-adik saya butuh, ya puji Tuhan saya bisa memberikannya setelah saya masuk di RBM. Nama saya Annariana Arif. Umur saya 38 tahun. Pada umur 9 bulan, saya masih dengar kata mama saya. 1 tahun, saya jatuh dari tempat tidur dan saya dibawa ke dokter THT di Makassar, dan kata dokter ada urat telinga saya terganggu.
Saya masuk RBM pada umur 12 tahun pada tahun 1995 saat itu. Saya sangat senang karena bisa bekerja di RBM. Saya mulai kerja di RBM tahun 2010. Saya sangat senang bekerja di RBM karena saya sudah dibimbing dan diajar oleh RBM. Saya senang mengajar anak-anak disabilitas karena saya sudah diajar di RBM. Duka kami sebagai petugas lapangan untuk mendampingi anak-anak, perjalanan sangat jauh dan tidak dilalui dengan kendaraan bermotor sehingga kami berjalan kaki. Dan sambil itu kami membawa tas yang besar yang berisi alat-alat peraga dan alat-alat keterampilan yang lainnya untuk mengajar anak-anak. Namun di samping itu ada masyarakat juga yang menganggap kami seorang sales untuk menjual dari rumah ke rumah. Padahal yang kami bawa dalam tas itu adalah alat-alat pelajaran untuk anak-anak di lapangan. Sukanya di sini ketika kami sampai di rumah anak-anak, anak-anak sangat senang dan gembira untuk menyambut kami. Sehingga rasa lelah kami hilang untuk belajar bersama dengan anak-anak kami. Hakikat dari pelayanan ini adalah untuk mengangkat hak dan martabat anak-anak di Sewell. Kemudian kita juga harus mewujudkan mimpi-mimpi yang selama ini terpendam. Dan alasan kami bertahan bahwa ini adalah suatu pelayanan dan kita melayani dari hati yang tidak semua orang bisa lakukan. Harapan kami sebagai petugas atau guru adalah anak-anak dapat diterima oleh masyarakat sama dengan anak-anak normal yang lainnya. Kemudian untuk mengajar anak-anak ini sebenarnya itu bukan hanya tugas guru atau tugas orang tua, melainkan tugas masyarakat pada umumnya. Karena tanpa dukungan masyarakat kita tidak dapat mewujudkan mimpi daripada anak-anak. Harapan saya atau kami sebagai penyandang disabilitas di Indonesia, kami mengharapkan supaya semua penyandang disabilitas itu disamakan dengan yang mempunyai pekerjaan atau yang orang melihatlah. Harapan kami sebagai pendamping di orang-orang disabilitas, bagaimana mereka diberikan hak yang sama, mendapatkan akses baik di pendidikan, di dalam pembangunan, dalam akses apapun itu diberikan hak yang sama.